Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hein Kolbi dari kelas Fikom 4C. Saya akan mempresentasikan kajian halayak media bahwa di mana kita diajarkan bagaimana respon-respon masyarakat dalam menonton televisi atau melihat media massa, dan respon-respon itu dapat dikaitkan dengan teori-teori komunikasi massa yang dimana sudah dijelaskan pada mata kuliah kajian halayak media. Ada beberapa teori komunikasi massa, yaitu ada 18 teori. Dari semua teori ini adalah teori-teori yang ada 18 teori komunikasi massa. Apa sih teori komunikasi massa itu? Teori komunikasi massa itu adalah proses di mana atau sekelompok orang, organisasi yang besar menyusun sebuah pesan dan mengirimkannya melalui beragam media kepada khalayak yang luas. Kehadiran media komunikasi modern sebagai dampak makin berkembangnya teknologi, informasi, komunikasi cenderung mengaburkan batasan antara komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal tradisional dan komunikasi massa. Misalnya, seorang yang memiliki perangkat komputer dan keterampilan mengoperasikan komputer dapat mempublikasikan majalah sendiri. Hal ini menjadi pernyataan para peneliti apakah berbagai bentuk komunikasi baru tersebut dapat dikategorikan ke dalam komunikasi massa. Para peneliti telah mengkaji media dan komunikasi selama lebih dari seabad. Terdapat 3 paradigma di mana media menjadi kajian utama dalam penelitian komunikasi massa. Terdapat beberapa teori komunikasi yang secara spesifik menitik beratkan pada komunikasi massa dan beberapa teori lainnya yang digunakan untuk meneliti media massa. Ada 18 teori komunikasi massa. Yang pertama yaitu teori pengaturan agenda atau juga disebut agenda setting theory. Teori ini dicetuskan oleh Bernard Cohen, Swell McCombs, dan Donald Shaw. Yang kedua ada teori sistem ketergantungan media atau disebut juga media system dependency atau dependency theory yang dirumuskan oleh Sandra Ball-Rockach dan Melvin DeVero pada tahun 1906. Ada yang ketiga dari teori spiral keningan atau disebut juga spiral silence theory. Teori ini dicetuskan oleh Elizabeth Noelle Neumann. Yang keempat ada teori dari Philip Tichenor, George Donohue, dan Claude Holland, yaitu teori kesenjangan pengetahuan atau disebut juga knowledge of gap theory. Yang kelima ada teori imperialisme budaya atau disebut juga cultural imperialism theory dari bukunya Dennis McQuell yang berjudul Teori Komunikasi Massa pada tahun 1987. Yang keenam ada teori studi kultural kritis atau disebut juga critical cultural studies theory. Yang ketujuh ada teori sosial kognitif atau disebut juga social cognitive theory. Teori ini dibangun oleh psikolog yang bernama Albert Bandura pada tahun 1960-an. Yang kedelapan ada teori pengembangan atau disebut juga cultivation theory yang dibangun oleh Profesor Gerbener pada tahun 1960-an. Yang kesembilan ada teori jarum hipodemik atau disebut juga hypodermic needle theory pada tahun 1940 sampai 1950-an. Yang ke-10 ada teori 2 tahap atau disebut juga two-step flow theory yang diformulasikan oleh Paul F. Roosevelt. Ke-11 ada teori dari Elizu Kaz, J.G. Blumer, dan Michael Grovich yang bernama teori penggunaan dan kepuasan atau disebut juga use and gratification theory. Yang ke-12 ada teori media atau disebut juga medium theory. Dicetuskan oleh Marshall McLuhan dan Harold Innis pada tahun 1964. Yang ke-13 ada teori kekayaan media atau disebut juga media richness theory yang dicetuskan oleh Richard Duff dan Robert Laniel pada tahun 1977. Ke-14 ada teori konsistensi atau disebut juga consistency theory. 15 teori difusi informasi inovasi atau disebut juga diffusion of innovation theory yang digagas oleh Bryce Ryan dan Neil Gross pada tahun 1943. 16 ada teori terpaan selektif atau disebut juga selective exposure theory pada tahun 1960 melalui bukunya Joseph T. Klaper. Ke-17 ada teori perbedaan individu atau disebut juga individual differences teori. Ke-18 ada teori framing yang disebut framing theory menurut Ignaz Former pada tahun 2009. Ya, itu adalah teori-teori komunikasi massa. Saya akan jelaskan salah satu dari teori ini. Misalnya dari teori nomor 9 yaitu teori jarum hipodemik. Teori jarum hipodemik atau disebut juga hypodemic needle theory disebut juga dengan magic bullet atau stimulus response theory. Menurut teori ini,
Media massa memiliki dampak yang sifatnya langsung, segera, kuat terhadap khalayak media massa. Media massa pada kurun waktu 1940-an hingga 1950-an digambarkan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perubahan perilaku tentang ia menonton televisi atau mendengarkan radio yang sejak saat itu 1940-an, dimana mungkin tidak ada internet, ia langsung berubah perilakunya. Jadi beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap teori kuatnya dampak media massa adalah berkembangnya popularitas radio serta televisi yang begitu cepat, munculnya industri-industri persuasi seperti periklanan dan propaganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Feynman pada tahun 1930-an menitik beratkan pada dampak motion picture terhadap anak-anak serta memonopolisasi media massa yang dilakukan oleh Hitler selama Perang Dunia Kedua untuk menyatukan rakyat Jerman di belakang partai Nazi. Teori ini mengasumsikan bahwa media massa dapat mempengaruhi sebagian besar kelompok orang-orang serta secara langsung dan beragam dengan cara membombardir mereka dengan pesan-pesan yang sesuai yang dirancang untuk memantik respon yang diinginkan. Coba simak video ini. Jubir pemerintah kepleset, sebut yang miskin kaya, warga banyak yang tersungging. Wah, panik. Yang sakit melindungi yang sehat agar tidak tertular oleh penyakitnya, yang sehat melindungi yang sakit agar tidak keluar dari rumah dan melakukan kegiatan yang tidak perlu di luar rumah. Oke. Kemudian yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Lu maksud lu apa nih? Yang miskin Dan sumber virus ya, agar tidak ya menularkan ampun, penyakitnya. masa jubir pemerintah gini sih? Ya Allah. Kaya agar tidak menularkan penyakitnya, agar tidak menularkan penyakitnya. Sobat miskin, ya Allah. Penyakitnya ini menjadi kerjasama yang penting. Iya, video tadi memperlihatkan bahwa seseorang menonton video itu dari himbauan pemerintah tentang COVID-19 atau juga disebut virus corona untuk menghimbau untuk tidak keluar rumah. Tapi di akhir video, sang jubir mengatakan bahwa yang miskin untuk tidak menulari penyakitnya kepada yang kaya, dan reaksi orang itu seakan-akan tidak menerima. Ya, ini juga bisa dikaitkan dengan teori nomor keempat atau juga dengan teori kesenjangan pengetahuan. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Philip Titchener, George Donoghue, dan Clarisse Olian. Teori ini menyatakan bahwa bertambahnya jumlah informasi mengenai suatu topik mengakibatkan bertambahnya pula kesenjangan pengetahuan antara mereka yang mengetahui lebih banyak dan mereka yang mengetahui lebih sedikit. Teori kesenjangan pengetahuan dapat membantu menjelaskan berbagai penelitian yang menitik beratkan pada opini publik. Kesenjangan pengetahuan dapat menghasilkan bertambahnya kesenjangan antara orang-orang yang memiliki status sosioekonomi yang rendah, dan orang-orang yang status sosioekonominya yang tinggi. Kemudian, memperbaiki kehidupan orang-orang dengan informasi melalui media massa tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan karena menemui berbagai hambatan-hambatan komunikasi. Media massa mungkin saja memberikan efek memperbesar perbedaan kesenjangan di antara anggota kelas sosial. Ada 5 alasan untuk menjustifikasi terjadinya kesenjangan pengetahuan sebagaimana yang diutarakan oleh Titchener, Donoghue, dan Olian pada tahun 1970, yaitu bahwa orang-orang dengan tingkat sosioekonomi yang lebih tinggi dia memiliki keterampilan komunikasi, pendidikan, kemampuan membaca, kemampuan mengingat informasi yang lebih baik daripada yang sosioekonominya rendah. Kemudian yang kedua, dapat menyimpan informasi secara lebih mudah atau mengingat topik berdasarkan latar belakang pengetahuan yang lebih tinggi ya. Yang ketiga, memiliki konteks sosial yang lebih relevan. 4, lebih baik dalam melakukan terpaan selektif, penerimaan dan retensi. 5, ada lebih mudah menjangkau media massa. Itu adalah yang tinggi. Jadi yang tinggi itu punya banyak kelebihan daripada yang rendah. Mengapa? Di video tadi itu mengatakan bahwa sang jubir mengatakan bahwa si miskin dan si kaya memiliki tingkatan yang berbeda. Jadi seakan-akan penyakit ini disebabkan oleh sang miskin. Itu sangat tidak masuk akal, atau maksudnya itu juru bicara pemerintah. Mengapa berbicaranya seperti itu? Saya juga kurang setuju dengan perkataan sang jubir.